Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, kita akan mulai memahami dari pengertian kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian, sebelum kepada pengertian apa itu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, apakah kalian sudah mengetahui apa sih kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu? Baik, kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kompetisi. Kalau kita pahami bahwa kompetisi itu sebuah proses sosial di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan. Nah, kalau kita pahami di sini bahwa ketika kita berlomba dalam kebaikan atau berkompetisi dalam kebaikan, tentu mencapai kemenangan itu harus dengan cara yang baik, gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa itu etos kerja? Kalau kita pahami bahwa etos kerja itu adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual ataupun fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Maka, kalau kita pahami di sini bahwa etos kerja ini akan bagaimana kita meningkatkan kinerja kita, kemudian tidak hanya terpaku kepada dunia saja, tapi tentu pada akhirnya kita harus sampai kepada akhirat juga itu harus diraih, gitu, seperti itu. Jadi untuk etos kerja ini harus kita pahami tidak terbatas kepada materi saja atau fisik saja, itu hanya sifat dunia saja, tapi kita juga harus sampai kepada bagaimana meraih akhirat dalam etos kerja ini. Kemudian etos kerja ini juga bisa dipahami sebagai kerja keras, gitu ya, seperti itu, untuk mencapai kesuksesan. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 ini tentang etos kerja. Sedangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48? Isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu ada 4. Yang pertama, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang turun terakhir, namun memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya paling sempurna, berlaku sepanjang zaman dan terjaga keasliannya. Yang ketiga, keragaman agama yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Yang keempat, semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus digunakan untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Jadi dengan kita diperintahkan untuk yakin kepada Al-Quran, maka dengan petunjuk Allah ini kita harus sampai kepada bagaimana kita menjalankan atau mempraktekkan, mengimplementasikan isi Al-Quran ini, salah satunya tadi dengan bagaimana berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan.
Itu yang terpenting. Kemudian yang selanjutnya adalah isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras sehingga menjadi umat yang mampu atau kuat ekonominya. Yang kedua, umat Islam yang mampu kuat ekonominya lebih unggul dibandingkan umat Islam yang kurang mampu. Yang ketiga, umat Islam yang mampu dan beriman dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain yang masih lemah dari ancaman kepakiran. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dan memberikan balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Jadi, kita bekerja keras, tapi bagaimana dengan bekerja keras ini kita harus menjadikan semuanya amalan yang terbaik tentunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita meraih kehidupan akhirat yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kemudian, bentuk perilaku kompetisi dalam kebaikan yang pertama adalah berpenampilan yang bersahaja, sopan santun, rendah hati, berpartisipasi dalam setiap kegiatan lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk perilaku etos kerja yang bisa kita lihat bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan itu tanpa ada kesungguhan maka tidak akan bisa kita raih. Maka kesuksesan itu, kerja keras itu akan menandakan dengan kesungguhan, maka dengan kesungguhan akan dipastikan kesuksesan akan menghampiri kita. Kesuksesan akan kita dapatkan apabila kita bersungguh-sungguh. Itulah bentuk real etos kerja atau kerja keras. Kemudian, mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja? Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama adalah melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, tetapi harus segera dikerjakan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong karena lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Yang ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Kemudian kenapa Allah memerintahkan kita untuk etos kerja? Yang pertama, etos kerja yang kuat memungkinkan kita untuk fokus, disiplin, dan berkomitmen terhadap tujuan yang ingin kita capai. Kemudian, etos kerja yang baik mengarah pada peningkatan produktivitas yang tinggi. Kemudian, etos kerja yang kuat akan meningkatkan kualitas hidup. Itu kenapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan diperintahkan untuk etos kerja atau bekerja keras. Selanjutnya adalah hikmah kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah kualitas hidup terus meningkat. Yang kedua, menjadi manusia yang terbaik, yakni manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat kembali kepada Allah dengan bekal amal kebaikan yang maksimal. Kemudian, hikmah etos kerja, yang pertama, menjadi orang kaya, yang kedua, sukses dalam meraih cita-cita, yang ketiga, hidupnya menjadi bahagia, yang keempat, menjadi orang yang dermawan. Itu jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah berkompetisi dalam kebaikan, maka kita harus mampu meningkatkan kualitas hidup kita sehingga kita dicintai oleh Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang sempurna. Kemudian dengan etos kerja ini, maka kita dengan keimanan, kemudian kita dimaksimalkan dengan kerja keras untuk bisa berbuat lebih baik, berarti kita bisa
banyak berbagi, kemudian dermawan. Seperti itu. Itu bagaimana baik materi kita tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.